Semua direksi saya minta diganti. Assalamualaikum Sobat Sewot, Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Malam ini di Jakarta kembali bergejolak Sobat Sewot. Ribuan massa turun ke jalan meneriakkan tuntutan yang sama, yakni bubarkan DPR RI. Namun suasana terpantau sangat ricuh, ya, tak terkendalikan. Lagi-lagi ketika sebuah mobil kepolisian justru menabrak seorang pengemudi ojek online atau ojol yang ikut dalam barisan massa. Ada di tengah-tengah jalan kemudian diterobos oleh mobil kepolisian. Nah, tubuh ojol itu terpelanting, kemudian jeritan massa pecah dan amarah publik semakin menyala malam ini. Nah, Sobat Sewot, peristiwa ini bukan sekedar kecelakaan lalu lintas biasa. Ia menjadi simbol betapa aparat seringkali abai terhadap keselamatan rakyat kecil yang sedang memperjuangkan hak-haknya. Seorang ojol ini merupakan simbol pekerja keras di kota besar di Jakarta yang tiap hari membelah jalan demi sesuap nasi. Malam ini justru jadi korban kesewenang-wenangan kekuasaan. Mobil polisi yang seharusnya melindungi malah melukai. Bagi masyarakat, ini kian menegaskan jarak antara rakyat dan aparat yang mestinya menjadi pelindung. Kejadian tragis ini Sobat Sewot mempertebal persepsi publik bahwa suara rakyat dianggap ancaman, bukan aspirasi. Bahwa keselamatan warga ini bisa dikorbankan demi membungkam protes yang terus terjadi hingga malam hari ini dan mungkin besok akan terus berlanjut Sobat Sewot. Nah, apakah ini wajah demokrasi yang sesungguhnya? Rakyat menuntut DPR dibubarkan karena dianggap sebagai sarang korupsi dan pengkhianat amanat bangsa. Namun mereka yang mereka dapatkan gitu kan bukan ruang dialog, melainkan moncong gas air mata, sirene aparat dan bahkan nyawa yang hampir melayang. Kasus ojol yang ditabrak polisi malam ini Sobat Sewot akan menjadi catatan kelam baru bagi sejarah perlawanan rakyat Indonesia. Ini bukan sekedar kecelakaan, melainkan potret kegagalan negara dalam melindungi rakyatnya sendiri. Lalu bagaimana fakta? Oke, ini berikutnya buat kalian semuanya Sobat Sewot. Tuh udah dikitin bensin itu. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Dibakar guys. Yang mau maju aja ya dibakar. Iya, jangan rusak fasilitas umum. Ada pohon. Wah, jangan kabur dong lo yang bakar halte. Halte dibakar guys. 17.000. Nah, langsung diituin. Oh, itu kayaknya itu deh. Apa namanya? Bukan. Yang tadi yang 18 yang nyalain. Halte dibakar. Bukan itu sesama pendemo, tapi mereka yang pinter. Iya, yang nyalain. Depan kelurahan. Statusnya sudah inkrah dan kalau dia muncul harus ditangkap, jadi dia nggak muncul lagi nih Mbak Agi. Dan kemudian hakim memutuskan menggugurkan gugatan peninjauan kembali dari Silviana Matutina. Artinya status dia masih sebagai terpidana resmi inkrah, dan kalau dia muncul harus ditangkap. Kalau toh dia tidak muncul, dia menghilang. Jadi dia nggak bisa menjadi pembelanya Jokowi. Menurut saya ini posisi Pak Jokowi makin berat ini. Jadi ini kan pasti orang-orang seperti Bambang Tri ini pasti langsung ditampung ini untuk dengan apa mereka yang selama ini melawan Pak Jokowi. Jadi apa ya, ini pasti akan menjalin aliansi lah dengan orang-orang seperti Rismon, seperti Roy Suryo dan Dr. Tifa dan kelompok-kelompok lain yang melawan Pak Jokowi. Ini berat situasinya buat Pak Jokowi, Mbak Agi. Iya, sangat-sangat berat Mas Hersu. Jadi ini dia makin, ya pantaslah Pak Jokowi ini kelihatan bahwa dia masih terus sakit ya. Bahkan wajahnya yang seperti bengkak itu memerah, tangannya juga, jalannya tertatih-tatih. Bahkan ketika ada di pidato Prabowo untuk nota keuangan itu, acara 15 kenegaraan. Agustus kemarin ya. Iya, betul, 17 Agustus kemarin 15 itu Agustus ya. 16 lah. Iya. Oke ya. Ya, itu dia kelihatan lebih tua gitu loh, kelihatan lebih sepuh ketika duduk berjajar dengan Pak SBY. Dan
Bahkan ada momen ketika Jokowi itu tertawa, tapi tertawanya cukup aneh begitu. Sementara Pak SBY memalingkan wajah kepada dirinya dan seperti terheran. Itu Hmm. viral sekali video itu. Hmm. Seperti heran apa yang dia tertawakan, tapi Pak SBY dengan santun dia tetap tersenyum-senyum. Sementara Jokowi seperti tertawa yang begitu dalam begitu. Jadi memang kalau lihat dari situasi saat ini kita maklum jadinya kalau seandainya ada perubahan psikologi atau perubahan secara fisik karena memang tekanannya luar biasa. Kemarin saja Gus Nur keluar itu sudah menambah tekanan karena Gus Nur sebelumnya mengatakan atau yang bernama Asli Suginur ini mengatakan bahwa saya sudah kapok, saya tidak akan membicarakan lagi soal masuk ke dalam wilayah dugaan ijazah palsu itu Hmm. begitu. Hmm. Hmm. Tapi ternyata nggak tahan dia Mas Hersu. Hmm. Akhirnya muncul juga di acara rakyat bersuaranya Aiman dan di situ dia juga ngomong panjang apa dan sebagainya karena memang situasi kalau ada di dalam debat diskusi apalagi lawannya adalah para termul gitu Hmm. mau tidak mau kan emosi juga keluar walaupun dia berusaha menahan diri begitu. Tapi akhirnya artinya melihat situasi saat ini Suginur pun yang sudah berjanji sebelumnya tidak akan masuk lagi ke wilayah itu ternyata akhirnya masuk. Jadi kita patut menduga bahwa Babang Tri ini kan dibebaskannya kemarin ya, berarti hari Selasa ya, hari Selasa pagi. Nah, padahal kalau berdasarkan surat ini pernyataan dari pihak lapas berdasarkan surat dari Menteri Imigrasi itu sebetulnya sudah ditandatangani dari sejak bulan Juni 2025 Hmm. soal pembebasan bersyarat ini. Karena Bambang Tri ini selain dia sudah memenuhi 2/3 masa hukumannya, dia juga sudah menjalani 4 bulan masa subsidiarnya. Jadi selain dia divonis di tingkat Mahkamah Agung itu 4 tahun, kemudian ada tambahan denda itu 1 miliar. Kalau seandainya itu tidak bisa dia berikan, maka diganti dengan masa tahanan 4 bulan. Dan 4 bulan itu sudah dia jalani begitu Mas Hersu. Jadi memang pantas kalau seandainya sekarang dia sudah melalui masa tersebut dan mendapatkan bebas bersyarat. Nah, yang menariknya, Bambang Tri ini kemarin pagi sebetulnya sudah akan dijemput begitu ya, karena sudah janjian dengan Pardiman. Pardiman ini adalah kuasa hukumnya bahwa dia akan dijemput jam 9 pagi. Tapi ternyata Pardiman tidak bisa menemukan Bambang Tri karena ternyata dia pagi hari sesudah subuh sekitar pukul setengah 6 katanya dikawal oleh petugas LP dan kemudian dipulangkan ke Blora. Jadi dia Jadi sudah ke kelihatannya kampungnya ya. menghindari ada seremoni-seremoni gitu yang Betul, disambut. penyambutan, Iya, wartawan dan wartawan. sebagainya Karena wartawan begitu. juga menunggu kecilik juga banyak wartawan kan. Iya, jadi memang supaya ini tidak menjadi hal yang apa namanya meledak begitu ya. Pasti gambar-gambarnya bagus kalau seandainya kita bisa melihat Bambang Tri keluar pagi-pagi disambut ini Ada terus kemudian apa dan statementnya gitu ya. sebagainya gitu ya. Betul, dan ini adalah merupakan tamparan keras bagi kubu Jokowi. Dan kubu Jokowi ini memang akhir-akhir ini sedang terpuruk sekali kan Mas Hersu. Apalagi dinyatakan oleh Pardiman, Bambang Tri ini akan tetap melanjutkan PK-nya di Mahkamah Agung. Jadi bukan berarti dia keluar Dan dia PK-nya. berani ya, PK dia berani nggak? Dia akan pasti datang ya ke Berani, pengadilan ya. berani. Ini memang orang yang luar biasa yang dulu kita luar biasa dia. Dia kan sebelumnya dulu ya tahun 2000 berapa belasan itu yang dia berkasus 2017 2018 ya ketika itu dia berkasus kemudian itu berhenti kemudian tahun 2021 kembali berkasus lagi ketika dia undang dalam podcastnya Gus Nur begitu dalam podcastnya Suginur di situ dia ditantang untuk bermuhabalah dan dia menerima tantangan itu sehingga apa namanya perkaranya masuk ke dalam perkara ITE, masuk ke dalam perkara ujaran kebencian, ada satu lagi apa tuh perkaranya. Jadi memang masuk ke situ. Nah, sekarang ITE ini kan sudah diubah Mas Hersu undang-undangnya kan di tingkat MK di Mahkamah Konstitusi begitu. Jadi memang sudah berubah. Itulah yang membuat dia kemudian ingin membuat buku begitu untuk mengawal PK-nya ini memang luar biasa ini orang demen banget ya bikin buku. Jadi
Dia akan membuat buku menurut Pardiman, kuasa hukumnya, yang itu akan untuk mengawal PK-nya dia. Kenapa dia mengajukan PK? Ya dengan alasan itu tadi, bahwa Undang-Undang ITE yang dipakai untuk menjerat dia, yang menurut dia penuh dengan nuansa politis dan tidak berkeadilan itu sekarang sudah berubah begitu. Jadi kita tunggu, ini pasti ini adalah pejuang, Bambang Tri ini adalah pejuang yang tidak punya rasa takut. Bahkan akibat dari dia memperkarakan soal ijazah Jokowi yang dituding palsu ini, keluarganya juga berantakan, Berantakan dia ya, berantakan sampai semua, cerai dan istrinya sekarang sebagainya sudah ya. cerai, sudah tidak bersama dia, bahkan tidak hanya sekedar cerai, Mas Hersu, ada eh, ya banyak banyak ya yang apa namanya penganiayaan apa dan sebagainya yang sungguh sulit gitu ya kehidupannya ketika dia beroposisi dengan Jokowi, yang tadinya Jokowi ini adalah sahabatnya gitu. Ya, ya. Ini jadi menarik itu di satu sisi itu adalah lawan-lawannya Pak Jokowi. Jadi saya kira Ya. sangat mungkin lawan-lawan Pak Jokowi akan melakukan konsolidasi gitu ya sekarang ini Pak Agi. Pasti. Sementara dari sisi kubu Pak Jokowi kelihatannya Pak ini berantakan ini karena satu yang jelas Sylvester Matutina kan tadinya dia tentu Betul. berharap dia dengan PK dan kemudian PK dia dibebaskan dia kemudian bisa keluar tidak lagi di penjara dan bisa tetap jadi pembela Jokowi. Lalu sekarang dia harus ngilang lagi dia nih. Kalau nggak ngilang dia harus ditangkap dan dia akan menyulitkan kejaksaan juga kalau dia nggak ngilang karena kejaksaan pasti akan dituntut terus oleh publik. Tuh ada orangnya kok nggak ditangkap-tangkap gitu. Tapi kan mungkin nanti sama-sama ada semacam pemahaman udah nggak ditangkap tapi pokoknya jangan muncul-muncul ya. Itu tetap merugikan gitu buat Pak Jokowi kalau sampai terjadi semacam itu karena hari ini ya diputuskan oleh hakim karena dia tidak datang dengan alasan kemudian apa alasannya sakit dan alasannya sakitnya juga tidak Betul. jelas katanya. Ya, kemudian dia dianggap tidak sungguh-sungguh ini dalam mengajukan PK karena itu kemudian haknya digugurkan. Nah, kalau haknya digugurkan, yaitu berarti dia kan memang masih tetap statusnya inkrah. Jadi dia memang harus Ya. harus ditangkap. Walaupun sebenarnya ketika proses belum ada putusan PK, itu juga dia harusnya tetap ditangkap karena namanya sudah inkrah kan gitu. Betul. Ini akan sungguh-sungguh mencoreng wajah kejaksaan kalau seandainya sekarang PK-nya sudah dinyatakan gugur oleh Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dan kemudian dia tidak ditangkap gitu. Dan anehnya pada tanggal 20 Agustus yang lalu ketika dia seharusnya menjalani sidang pertama dari peninjauan kembali yang dia sendiri yang mengajukan ini dan kemudian dia tidak datang, dia akan mengajukan surat menyatakan katanya ada nyeri dada dan itu membutuhkan waktu istirahat 5 hari. Dari tanggal 20 ke tanggal 27 artinya itu udah 1 pekan. Dan ini menarik juga Mas Erso apa yang dikatakan oleh hakim yaitu bahwa suratnya itu aneh begitu ya. Kita pun membaca suratnya juga aneh, tidak jelas begitu. Jadi di sini coba saya membacanya dari antara. Pada hari ini pemohon tidak bisa hadir dan sudah disertai dengan surat keterangan dari dokter bahwa yang bersangkutan menderita sakit nyeri dada atau chest pain. Dan ini yang berikutnya yang sebelumnya ya, yang sebelumnya saya bacakan ini. Karena apa? Pertama sakitnya nggak jelas, tidak ada keterangan sakit apa, tidak seperti surat yang pertama. Kedua dokternya juga tidak jelas, ada paraf tanda tangan tapi nama dokternya tidak jelas. Ini mungkin hakimnya juga bingung. Dengan demikian kami nyatakan pemeriksaan ini selesai dan gugur. Jadi hakim pun menyatakan bahwa suratnya tidak jelas. Ini suratnya benar surat dari dokter atau bagaimana? Karena kalau tanda tangan, walau bagaimanapun dokternya itu pasti juga jelas. Sementara ini namanya tidak jelas. Ini surat dari mana? Ini bahkan bisa diselidiki juga Mas Hersu kalau seandainya sampai ada Pemalsuan surat itu ya. dokter. Betul, ini menjadi delik baru lagi nih. Ini luar biasa ya. Ini orang-orang Jokowi ini memang memiliki sifat yang seperti itu, sifat yang sulit untuk ditakar kewarasannya, sulit untuk dipegang omongannya. Apakah ini benar, apakah ini bohong? Coba Mas Ersu kita bandingkan ya. Ada sesuatu yang saat ini sedang viral juga di media sosial, yaitu bagaimana pernyataan dari Andi Aswan. Andi Aswan ini adalah wakilnya Sylvester. Dia Andi Aswan ya, kalau tidak salah dari Joman juga ya dia. Dan Berarti dia dari wakilnya Joman, dia dari Joman. Emmanuel Ebenezer dong, Wakilnya. Betul, wakilnya Immanuel. Saking dia membelanya, ini pada sebuah acara diskusi juga, dia mengatakan bahwa Sylvester, bahwa Immanuel, ini kita ngomongin soal termul-termul ya, dia mengatakan bahwa Immanuel itu tidak bisa naik motor.
Jadi dia meragukan bahwa Ducati itu sebagai gratifikasi atau apa gitu. Ini hanya untuk mengaburkan perkara kan. Bahwa itu mungkin maksudnya adalah supaya itu Ducati bukan punya Immanuel. Nggak mungkin Immanuel kan nggak bisa naik motor. Mungkin hanya dia waktu titipkan. jadi driver ojol dulu apa gimana caranya Itu ya dia? itu dia yang lagi rame Mas Hersu di media sosial. Ducati itu juga kita harus tahu seperti apa, karena sepengetahuan saya Pak Wamen ini nggak bisa naik motor. Iya, informasi juga kita kan dapatkan begitu. Dia bawa mobil aja juga enggak, yang bawa mobil kan istrinya beliau. Gitu. Jadi dua motor sport itu bukan ada? Iya, saya kurang tahu apakah artinya diberikan motor sport itu gitu. Ya, apakah itu sebuah gratifikasi? Kalau itu gratifikasi, ya untuk apa buat beliau ya? Karena dia tak bisa naik motor untuk itu. Langsung netizen mengatakan, loh dia selama itu pada tahun 2016 dan seterusnya dia menjadi driver ojol, bisa jadi kan memang tidak dijelaskan ojolnya apakah mobil ataukah motor. Mbak, karena ada helm yang disebutkan di situ ada helm. Iya, karena ada helm dan ada jaketnya juga kan, ada fotonya seperti itu. Tapi kalau seandainya pun kita berbaik hati lah, berprasangka positif, oh mungkin ojolnya ini adalah driver mobil. Tapi Andi Aswan ini juga mengatakan bahwa bahkan mobil pun itu yang menyetir istrinya. Jadi Noel ini tidak bisa naik motor maupun tidak bisa mengemudi mobil. Ini aneh sekali pembelaan seperti ini. Nah, pembelaan yang tidak masuk akal ini, Mas Hersu, walaupun bagi kita di telinga kita tidak masuk akal, ini bisa jadi tetap diterima oleh para termul-termul yang memang ada di bawah, gitu, bukan buzzer-buzzer macam ini. Ya, karena kan, ya memang ada upaya kan kemarin membalikkan itu beredar di media sosial soal mobil itu ya, yang disebutkan ada 15 mobil. Terus kemudian 7 motor itu kan kemudian memang dijelaskan bahwa di mobil itu 12 itu diantaranya dimiliki oleh Sultan di Kemenaker dan 3-nya pegawai Kemenaker kan. Yang punya Noel itu hanya 1 motor Ducati kan yang di situ dijelaskan. Tapi kan perkembangan yang terbaru ini kemudian sekarang KPK kan sudah menyita 1 lagi mobil Alphard dan ada 3 lagi mobil mewah yang disembunyikan. Di situ ada Land Cruiser, ada Mercedes-Benz, ada mobil baik dari Cina yang itu mobil Cinanya bukan mobil Cina yang low cost ya, itu mobil Cina yang kelas menengah. Jadi ini ya benar ya, dia juga memang betul-betul punya showroom ini kalau lihat mobilnya. Belum lagi kan kemudian ada Pajero, ada Kia Picanto dan sebagainya. Ini memang benar-benar gak masuk akal semua ini. Iya, dan itu ditaruh begitu di rumah pancoran, rumah dinas kan itu Mas Hersu. Iya. Iya, dia menaruhnya di rumah dinas gitu loh, berani-beraninya. Dan ketika Noel akhirnya ini di OTT, ternyata itu hilanglah begitu Pak, kendaraan-kendaraan tersebut. Tapi kan ini memang sudah diketahui dengan kita melihat CCTV-nya, dengan kalau seandainya pun CCTV-nya pun kemudian hilang dihapus, ya masih ada CCTV tetangga begitu. Jadi sekarang itu sungguh sulit sebetulnya ya untuk berkelit seperti itu. Tapi itulah segala sesuatu itu dilakukan oleh para termul ini untuk supaya mereka itu membalikkan atau spin doctor ya istilahnya begitu, seolah-olah malah menjadi orang yang teraniaya, seolah-olah menjadi korban, play victim begitu, bahwa kita itu difitnah, kita tuh tidak melakukan itu apa dan sebagainya. Begitu juga dengan ini, memang termul lagi teraniaya betul loh Mas Erus, coba ya kita lihat. Ya. Ini Noel ya, Noel. Teraniaya atau apa? Kalau teraniaya itu konotasinya kan orang yang tidak salah. Yang benar ya. Oke, kalau gitu kita pakai ini memang sedang terungkap semua perbuatan kejahatannya begitu ya. Jadi seperti misalnya Noel ini masih belum selesai ya. Kita masih belum tahu 4 handphone yang dia sembunyikan di plafon rumahnya itu kan sekarang sedang dibongkar, isinya apa saja. Pasti dari situ akan terkuak kenapa dia harus menaruh handphone di situ. Dari perbuatan yang aneh ini saja ini pasti dilakukan oleh orang yang ketakutan gitu, dilakukan menyembunyikan sesuatu lah ya. Betul, menyembunyikan fakta. Betul. Nah, dari situ ini masih berlanjut, dramanya masih panjang ini soal Noel ini begitu. Belum orang-orang yang tersangkutnya, nanti berapa kejahatan itu nilainya, uang gratifikasi ataukah korupsi itu yang kemudian mengalir ke organisasinya dia, atau diberikan juga ada setoran ke pihak yang lebih di atas, kita tidak tahu ya. Dan kemudian selain Noel ini
eh, perkara yang lainnya adalah kemarin selain diputuskan soal Silverster di mana dia tidak mungkin melakukan PK lagi karena sudah digugurkan, kemarin juga diperiksa Bupati Pati yaitu Sudewo itu di KPK. Dan Tadi sore dong ya. iya. Ya, tadi Oh iya, sore tadi diperiksa. sore, betul. Ya. Tanggal 27 ya. Ya, ya. Diperiksa sekitar hampir 7 jam dengan kemudian ya tetap saja menyatakan gitu ya sebagai pembelaan diri katanya bahwa uang yang dia terima itu sebetulnya adalah uang hasil dari dia selama bekerja ketika itu masih di DPR, menjadi anggota DPR tahun 2019-2024. Ya kalau seandainya memang itu hasil di DPR, ngapain dia Kenapa kembaliin dibalikin sampai ya? Ya kok dibalikin 3 miliarnya ya. iya, uang halal begitu ya ngapain dibalikin? Artinya itu kan memang uang yang berasal dari sumber yang tidak benar, berasal dari sumber yang haram gitu, yang pasti ada maksud di balik pemberian uang itu. Dan kemudian juga ini yang menjadi bikin miris, sebetulnya kita tidak menyangka seperti ini. Ternyata kedatangannya dia ke KPK yang kemudian diliput secara live oleh televisi-televisi itu juga menjadi bahan nobar oleh masyarakat Pati, Mas Hersу. Oh iya, karena masyarakat Pati kan kemarin itu hari Senin ya, mereka kan mestinya unjuk rasa besar-besaran tapi nggak jadi, tapi kemudian diubah, mereka mendatangi rame-rame kantor pos ya, mereka lakukan long march ya kantor pos Pati, dan sampai katanya ada 2.500 orang yang rame-rame mengirim surat ke KPK, sampai kemudian 5 loket di kantor pos itu dibuka semua sampai malam mereka melayani katanya, dan diperkirakan 2-3 hari sampai lah. Mungkin hari ini atau besok surat-surat itu sampai. Iya. Iya, itu liputan yang menarik juga ketika surat-surat itu sampai. Apakah akan dibawa secara khusus oleh pihak kantor pos, mengingat jumlahnya ribuan, tentu tidak akan muat itu kalau ditaruh di kotak pos begitu. Dan suratnya itu sebenarnya sudah dibuat narasinya ya oleh siapa Teguh Istianto ya kalau tidak salah namanya, sudah dibuat oleh dia dan kawan-kawan lah gitu, sehingga masyarakat itu hanya tinggal tanda tangan, karena kalau seandainya mereka harus saya ingin supaya Bapak itu ditangkap pada saat hadir di KPK, ini kan sebetulnya shortcut ya, tidak perlu dengan pemakzulan yang 60 hari kerja ini gitu, tangkap saja. Tapi ternyata hari ini tidak ditangkap. Dengan tidak ditangkapnya hari ini, saya rasa nanti masyarakat Pati akan mewujudkan niatnya untuk datang ke KPK, berangkat dari Pati tanggal 31 Agustus dan sampai di KPK itu pada tanggal 1 September, yaitu udah patungannya udah lumayan banyak ya katanya, udah dapat berapa? Sudah lumayan, cuman update-nya saya belum tahu tuh Mas Herssu. Sudah melebihi target begitu. Sehingga untuk sudah bisa itu ya. Sudah banyak yang mungkin tadinya targetnya hanya 6-7 bus mungkin bisa bertambah, sehingga orang yang ikut juga bisa bertambah. Ini belum donasi-donasi yang berupa makanan dan lain-lain, uang saku untuk masing-masing peserta, ini masih terus berlangsung. Kita kalau melihat ini rasanya sulit ya kalau ada skenario, apalagi skenario dari Jokowi, mengingat Sudewo ini adalah termasuk termulnya Jokowi begitu. Kalau kita melihat foto-fotonya lebih dekat kepada Jokowi lah keberadaannya dibanding kepada Prabowo atau Gerindra. Ya, sulit untuk dia kemudian dengan rekayasa dia tidak jadi dimakzulkan gitu, karena tentu masyarakat akan bergerak. Ya, tapi Anda tadi kan sudah menyinggung proses pemakzulan, proses politik ya di DPRD, tapi juga ada proses hukum karena itu berkaitan dengan Mahkamah Konstitusi. Jadi panjang prosesnya gitu, dan di tengah jalan itu bisa potensi untuk masuk angin anggota DPRD itu besar. Apalagi kalau anggota DPR